Oke, pemirsa sekalian, kita lihat kebenaran firman Tuhan. Buka bersama dengan saya dalam kitab Kejadian pasal yang kedua ayat 18. Kejadian pasal yang kedua ayat 18, dengan jelas di sana firman Tuhan berkata, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selama 6 hari penciptaan Tuhan selalu dimulai dengan kata-kata baik. Tetapi hari yang ke-6 pada waktu Tuhan menciptakan laki-laki, Tuhan berkata enggak baik. Ya, jadi dengar baik-baik para laki-laki, Anda yang belum menikah. Rupanya perintah Tuhan bagi Anda kalau Anda sendirian itu tidak baik. Ada amin? Pemirsa sekalian ya, makanya di sini dikatakan Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Makanya aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. Nah, saya kasih garis atau tinta warna merah di sana dengan kata-kata penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kata-kata bahasa Ibrani daripada penolong, ini bahasa Ibraninya adalah ezer. Ya, katakan bersama dengan saya ezer. Nah, ezer ini rupanya adalah kata bahasa Ibrani yang sering kali dipakai dalam bahasa Alkitab Perjanjian Lama, yaitu yang menerangkan pada waktu ada kata-kata Tuhan menolong umatnya. Jadi dari sini kita tahu bahwa semestinya pada waktu kita mendapatkan seorang istri, di dalam Amsal 31 ayat 10 dikatakan siapakah yang mendapatkan wanita yang berharga, ya, mendapatkan istri yang berharga, ya, yaitu seorang suami. Nah, saya percaya kalau saya pribadi mendapatkan istri saya, puji Tuhan istri saya cantik enggak? Cantik, luar biasa. Dan pakai baju apapun juga cantik rupanya dia. Rupanya apalagi pakai hari ini endorsement nih ya. Nancy Warren keren banget bajunya. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Jadi kerap kali pada waktu suami gagal paham, menyadari bahwa berpikir istriku kan makhluk yang lebih lemah. Maka di sana Anda gagal paham bahwa rupanya firman Tuhan dalam konteks itu mengatakan bahwa istrimu dapat dijadikan bukan setara dengan Tuhan, tetapi dalam konteks firman Tuhan yang dikatakan digambarkan seperti pada waktu Tuhan menolong umatnya. Jadi pada waktu Anda gagal paham bahwa tidak menyadari bahwa istrimu mempunyai suatu kuasa yang besar dalam kehidupannya sebagai istrimu, maka Anda tidak menyadari rencana Tuhan. Yang poin berikutnya, penolong itu bukan cadangan, tetapi harus berfungsi sebagai secara proaktif. Mari istri-istri sadari bukan Anda dipanggil oleh Tuhan untuk menanduk suami, tetapi menundukkan diri kepada suami. Anda harus proaktif kepada suami. Kemudian yang ketiga, kesepadanan dalam semua hal ini hanya bisa dicapai pada waktu ada komunikasi yang dibangun dalam kehidupan Anda. Para wanita, para ibu-ibu rumah tangga di sini, ya. Saya secara pribadi sebagai seorang suami mendorong Anda untuk membangun komunikasi itu secara sehat dengan suamimu. Ya, kadang-kadang suami itu memang punya egonya sendiri. Saya akui, sebagai seorang laki-laki kita punya egoisme. Sebagai seorang perempuan Anda juga pasti punya egoisme. Nah, makanya dalam suatu keluarga yang sehat sangat penting sekali keluarga yang sehat itu dibangun dengan dasar komunikasi yang sehat. Saya ibaratkan komunikasi ini seperti sebuah pagar dalam sebuah rumah, ya. Kalau pagar Anda rusak, maka pencuri akan cepat masuk dalam rumahmu. Kalau kunci rumah rusak, pasti tinggal tunggu waktu, masalah atau barang-barang Anda di dalam rumahmu itu pasti akan hilang. Nah, kemudian kita tahu juga bahwa Tuhan itu ada punya suatu rencana yang sangat besar dalam setiap kehidupan Anda. Nah, kalau Anda tahu bahwa dalam kehidupanmu ada rencana yang besar, maka kerap kali kita lihat bahwa rencana yang besar oleh Tuhan itu digenapi oleh Tuhan pada waktu istri ataupun suami itu dua-dua akur dalam rumah tangganya. Ada amin? Ya, puji Tuhan. Nah, ini mau nggak melihat cara berpikir seorang suami? Ibu-ibu rumah tangga di sini coba angkat tangan. Ada nggak ibu-ibu rumah tangga? Angkat tangan, puji Tuhan. Mau nggak melihat atau sedikit banyak mengerti cara berpikir suami? Saya tahu bahwa setiap suami tidak sama, tetapi ini cara berpikir saya terhadap istri saya. Mau tahu nggak apa yang Pastor Daniel pikirkan tentang Pastor Debbie? Kok ketawa? Coba kita lihat. Yang pertama, I love my wife. Saya percaya bahwa setiap suami pasti cinta sama istrinya. Siapa suami di sini angkat tangan dong? Lu cinta nggak sama istri lu? Yang di rumah gimana? Mana yang di rumah? Kameranya mana? Anda yang di rumah, Anda cinta nggak? Sebagai seorang suami, Anda cinta nggak sama istri Anda? Kalau Anda cinta kepada istrimu, boleh kasih hati gitu ya. Dan jangan lupa tag kepada istri Anda. Ya. Dan ini yang cara saya berpikir. Saya cinta istri saya,
kami puji Tuhan kenalnya udah lama banget gitu ya. Kalau kami kenalnya itu pada waktu kami kelas 5 SD. Tapi bukan pada waktu itu langsung pacaran tentunya ya. Baru cuma kenal gitu. Dan puji Tuhan kami sudah menikah 20 tahun. Nah, saya mencintai istri saya, ini yang saya lihat, saya temukan dalam kehidupan istri saya. Nomor satu, istri saya itu atraktif. Atraktif dalam arti cantik. Nah, seorang wanita perlu menjadi cantik. Saya tahu bahwa setiap suami pasti berkata bahwa istrimu cantik. Pengen lihat istrinya cakep. Cakep bukan cuma di dalam tapi juga di luar ya. Istri saya cantik enggak? Puji Tuhan, karena dirawat oleh suaminya, gitu loh. Jadi suami-suami, kalau kamu ingin lihat suami istrimu cantik dan kamu selalu iri dengan istrinya orang lain, ya ada orang bilang katanya rumput tetangga lebih hijau. Tahu nggak kenapa? Karena rumput tetangga disiram. Nah, maka siramlah istrimu, jangan siram dengan air, tetapi suruh dia ke salon kayak gitu. Betul nggak? Suruh dia treatment, suruh dia spa, suruh dia slimming gitu, ya ngerti nggak? Suruh dia untuk punya me time gitu loh. Nah, dengan cara seperti itu maka istrimu akan tampil menjadi lebih atraktif. Istri-istri katakan, amin. Suami-suami inilah jeritan daripada hati seorang istri rupanya. Betul ya. Yang kedua, saya suka istri saya cinta dia. Cinta ini bukan cinta yang saya katakan bukan saja cinta mengenai perasaan. Tetapi ini yang istri saya tunjukkan kepada saya. My wife is a very smart woman. Istri saya sangat pintar sekali ya. Pintar itu bukan berarti pintar merayu saya saja. Gitu ya. Merayu sih kita sama-sama gak pintar merayu semestinya. Benar kita gak pintar merayu ya, betul ya. Tetapi pintar itu karena dia ada isinya gitu ya. Ada substansinya, mengerti apa yang saya bicarakan. Jadi gak boring, jadi wanita mengertilah apa yang suamimu bicarakan. Jangan cuman berkata ini bukan urusan saya. Ya, makanya perselingkuhan terjadi bukan karena seorang wanita cuman cantik loh. Tetapi perselingkuhan terjadi pertama kali pada waktu seorang suami itu tertarik, kok wanita itu nyambung enggak seperti istriku Oon. Jadi istri jangan dodol. Harus ngerti apa yang dibicarakan oleh suaminya. Kalau enggak ngerti apa yang dibicarakan oleh suamimu, buka Google. Belajar gitu ya, agar suamimu betah di rumah. Kalau suamimu lagi suka nonton sepak bola seperti sekarang, bila perlu temani dia nonton sepak bola. Jangan sampai nobar di diskotik mana, di bar mana, minum minuman keras, nanti lupa pulang. Itu bahaya, betul ya. Nah, kemudian yang ketiga, istri saya she knows my need. Istri saya tahu kebutuhan saya sebagai seorang laki-laki. Ini penting sekali ya. Nah, laki-laki perlu dihormati, dihargai, dicinta. Dan juga yang terakhir ini perlu dipuaskan secara batin. Wah, ini langsung Pak David, setuju. Tos dulu bro, lu setuju banget dengan gua bro. Antusias banget gitu. Seorang suami perlu dipuaskan, terutama dalam hal seksual. Kalau seorang istri berkata saya cuma bisa berdoa, dengar baik-baik, jangan heran kalau istrimu kemudian atau suamimu maaf ya, digondol oleh orang lain. Ya, jadi jangan cuma pintar berdoa, tetapi pintarlah puaskan suamimu di ranjang. Kok diem semua? Berat banget gitu ya. Ada yang online percaya enggak? Katakan amin kalau percaya. Yang keempat ini sangat penting sekali. Istri saya ini bukan liability atau bukan pihak yang merugikan hidup saya. Saya melihat bahwa seorang istri yang menjadi liability atau merugikan suaminya enggak akan betah kok. Tinggal tunggu waktu, karena hidup ini sekarang orang berpikir punya pilihan. Kalau seorang yang kita hormati, seorang pemuka agama, seorang pejabat aja bisa cerai, apalagi kita yang orang-orang biasa. Makanya tidak ada satupun rumah tangga yang imun terhadap perceraian pada zaman-zaman ini. Ya, istri saya bukan sebuah liability, tapi istri saya adalah sebuah aset bagi kehidupan saya. Anda seorang wanita, kalau Anda menjadi aset bagi kehidupan suamimu, maka saya percaya bahwa suamimu itu akan selalu bersama dengan Anda. Ya, kita berharap bahwa episode hari ini memberkati setiap kehidupan Anda. Siapa yang diberkati? Boleh lihat tangannya. Anda yang di rumah diberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami saat ini mau berdoa untuk setiap pemirsa sekalian. Mereka yang ada di rumah ataupun mereka yang ada di studio. Kami tahu Tuhan bahwa menjadi seorang wanita itu tidak mudah pada zaman ini. Begitu banyak tuntutan yang diberikan oleh suami, oleh anak-anak, oleh mertua, oleh masyarakat. Bapak, kami berdoa untuk para istri, terutama istri kami.
Siapapun Anda para istri, mungkin suamimu sedang lari meninggalkan engkau. Mungkin masalah keuangan itu mencekik kehidupan keluargamu. Mungkin anak-anak tidak lagi hormat kepada engkau. Mungkin mertuamu memberikan tuntutan yang terlalu banyak. Di dalam nama Yesus saat ini juga ada kuasa darah Yesus yang akan menyembuhkan luka-luka di dalam hatimu. Menjadi seorang wanita Tuhan, engkau lihat mereka, semua pengorbanan yang ibu-ibu, suami, istri-istri, mama-mama sudah berikan sepanjang kehidupannya. Mereka terus memilih untuk berkorban. Mereka terus banyak sekali yang bahkan menjadi victim, menjadi korban daripada pernikahan yang tidak sehat. Tuhan, dalam nama Yesus engkau sembuhkan luka-luka hati. Engkau sembuhkan luka-luka batin ini Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan, biarlah Tuhan engkau akan munculkan mereka menjadi wanita yang berkemenangan. Berdoa untuk para suami yang bahkan hari ini belum pulang. Tuhan, bawa mereka pulang. Suami-suami yang lari meninggalkan istri, kami perintahkan kau untuk pulang ke rumah di dalam nama Yesus. Untuk suami-suami yang bahkan belum menyadari potensi kebaikan kasih daripada istrinya, Tuhan engkau rubah hati daripada para suami ini. Kami tidak bisa merubah para suami, kami tidak bisa merubah para mertua, tetapi Tuhan kami tahu bahwa engkau satu-satunya yang dapat merubah manusia. Rubah Tuhan, rubah dulu kami Tuhan, sehingga kami dapat memberikan yang terbaik menjadi kesaksian buat nama-Mu Bapa. Berkati Tuhan bagi mereka yang sakit, kami berdoa juga Tuhan, dengan bilur-Mu kami berdoa, dengan bilur-bilur Yesus engkau sembuh saat ini. Terima kasih. Mari pemirsa sekalian, angkatlah tanganmu, berkat Tuhan tercurah pada kehidupanmu. Aku melepaskan berkat di dalam nama Bapa melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang intim dan manis di dalam Roh Kudusnya akan selalu membela, menjaga, memelihara. Dimanapun Anda berada, Tuhan tahu, Tuhan melihat keluar dan masuknya saudara. Dan firman Tuhan berkata, engkau kepala, engkau bukan ekor. Engkau naik dan tidak turun. Dan berkatnya tercurah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati bersama dengan kita semua di studio ini. Katakan, amin. Kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.